Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Marini dalam pelajaran matematika SMP. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 7, bab yang ketiga, yaitu tentang bentuk aljabar. Ini merupakan bagian kedua, maka sub pokok bahasan yang akan kita bahas adalah tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian aljabar. Silahkan disimak dengan baik. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang penjumlahan aljabar. Silakan perhatikan soal. Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. 9P tambah 8Q kurang 2Q ditambah 5P. Ingat, Ananda sudah belajar tentang suku yang sejenis. Maka yang bisa dijumlahkan atau yang bisa dikurangkan adalah suku-suku yang sejenis. Lihat di sini sudah Ibu tandai yang sejenis adalah 9P dengan positif 5P, maka kita dekatkan dia. Kemudian positif 8Q dengan negatif 2Q. Ini dia. Mereka sudah berdekatan yang sejenis, maka tinggal kita operasikan saja. 9P tambah 5P hasilnya 14P. 8Q dikurang 2Q hasilnya 6Q. Maka inilah bentuk sederhana dari soal tersebut yang ada di atas ini. Yang kedua, tentukan jumlah dari. Ini ada dua kelompok ya. Kelompok pertama jumlahkan dengan kelompok kedua. Jadi kata dan ini sesuai perintah. Kalau perintahnya jumlah berarti di sini kita ganti dengan tanda tambah. Nah, langkah pertama kita kelompokkan dulu atau kita kurung masing-masingnya. Ini jumlahkan berarti di sini tambah kelompok kedua yang ini. Nah, kemudian setelah kalau tidak dikurung nanti Ananda akan salah dalam menentukan tandanya. Maka langkah pertama harus dikurung dulu masing-masing kelompok. Langkah kedua, nah ini kita buka ini kurungnya. 12x kuadrat kurang 9x ditambah 6. Nah, ini hati-hati membuka kurungnya. Lihat tandanya, positif dikali negatif 7x kuadrat. Positif kali negatif hasilnya negatif 7x kuadrat. Positif kali positif, positif 8x. Positif kali negatif 14, hasilnya negatif 14. Nah, kemudian kita dekatkan suku yang sejenis. 12x kuadrat sejenis dengan min 7x kuadrat. Maka di sini kita dekatkan. Kemudian 9x kuadrat sejenis dengan 8x. Ini min 9x dengan 8x. Ini dia. Kemudian positif 6 dengan negatif 14. Sama-sama konstanta. Terus kita operasikan. 12x kuadrat kurang 7x kuadrat. Iya, 5x kuadrat. Ini min 9 ditambah 8, min 1x. Jadi kalau angka atau bilangan 1 tidak ditulis ya. Ini min 1 di sini. Kemudian 6 dikurang 14. Hasilnya negatif 8. Inilah bentuk sederhana dari penjumlahan soal yang di atas. Paham ya? Kita lanjutkan tentang pengurangan aljabar. Tentukan pengurangan dari 3x kuadrat tambah 2x kurang 5 oleh. Di sini ada kata oleh ya. Jadi ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Jadi kalau ada seperti ini bentuknya, tinggal ganti oleh ini dengan tanda kurang. Jadi kelompok pertama dikurang kelompok kedua. Ingat, yang tanda kurung tetap dikurung ya. Kalaupun nanti soalnya tidak dikurung, maka Ananda harus kasih kurung terlebih dahulu. Sehingga tidak salah nanti menentukan tanda. Kemudian, ini kita buka kurungnya, tidak masalah, tidak ada perubahan. Kalau untuk kelompok pertama, 3x kuadrat tambah 2x kurang 5. Nah, pada kelompok kedua, hati-hati ketika membuka kurungnya. Negatif kali negatif. Hasilnya positif ya, positif 2x kuadrat. Negatif kali positif x, iya, negatif x. Negatif kali positif 1, negatif 1. Paham? Oke, kemudian kita tentukan suku yang sejenis. Lihat yang variabelnya dan pangkatnya sama. Di sini sudah Ibu tandai 3x kuadrat dengan 2x kuadrat sejenis.
Maka ini kita dekatkan. Kemudian 2x dengan negatif x sejenis. Min 5 dengan min 1. Oke. Kemudian kita jumlahkan. Ini jadi 5x kuadrat. Ini 2x kurang 1, positif 1. Negatif 5 dikurang 1, negatif 6. Nah, inilah hasil akhir dari soal yang di atas. Oke, lanjut. Nah, ini masih ada bentuk tentang pengurangan aljabar, tapi agak berbeda dengan yang pertama. Ya, soalnya kurangkanlah ini kelompok pertama dari ini. Jadi, kalau tadi di sini katanya oleh, kalau sekarang dari. Jadi, kurangkanlah min 8x tambah 10y kurang 9z dari 4x kurang 11y kurang 9z. Artinya kebalikannya. Ini kita anggap kelompok A, ini kita anggap kelompok B. Maka ingat ini, bahwa A dikurangi dari B itu artinya B dikurang A. Artinya B kurang A. Dibalik letaknya, bukan A kurang B. Nah, seperti ini. Ini kan B. Ini letaknya di depan. B dikurang A. Ini A, sini dia. Paham ya? Jadi kalau ada kata dari pengurangan ini, dari ini, berarti letaknya balikkan. Yang kedua kurang yang pertama. Seperti ini. Ingat, dikurung dulu. Nah, biar aman. Oke. Kemudian kita buka kurung. Ini enggak masalah tandanya. Tak berubah. Yang kedua yang akan bermasalah. Negatif kali negatif 8x, positif 8x. Negatif kali positif 10y. Negatif 10y. Ini negatif-negatif jadi positif. Oke, cari yang sejenis, yang sama. Ini sama-sama x pangkat 1 ya. Kita dekatkan dia. Ini sama-sama y pangkat 1. Nih, pindahkan ke sini. Kemudian ini dekatkan juga. Oke, jumlahkan. Ini jadi 12x. Ini min 21 kurang 10. Ingat ya, ini bukan positif di sini. Ini artinya negatif 11 ditambah negatif 10. Itu maksudnya ya. Jadinya ini negatif 21y. Nah, ini negatif 9z ditambah 9z. Negatif 9 ditambah positif 9. Hasilnya setelah dipasang-pasangkan 0 ya, maka di sini 0. Hasilnya sampai di sini aja. Oke. Lanjut tentang perkalian. Nah, sebelum kita masuk pada perkalian aljabar, ingat dulu materi sebelumnya atau materi prasyarat. Kalau A dikali A, ini A pangkat 1, ini A pangkat 1, jadinya A pangkat 2. Pangkatnya kita jumlahkan, 1 tambah 1. A pangkat 2. Kalau ini B pangkat 2 dikali B pangkat 3. Jadinya 2 tambah 3, 5. Jadinya B pangkat 5. Dari mana asalnya? Coba perhatikan. B pangkat 2 kan artinya B kali B. Sebanyak 2 kali. B pangkat 3 artinya B kali B kali B. Sebanyak 3 kali. Maka kalau kita jumlahkan B semuanya ada berapa? Ada 5. Makanya hasilnya B pangkat 5. Perhatikan bentuk berikut. Bentuk sederhana dari perkalian ini. 2AB kuadrat dikali yang ini ya. Ini suku 1, suku 1. Yang pertama kalikan dulu bilangan dengan bilangan. Angkanya 2 kali negatif 3. Hasilnya negatif 6. Terus variabel yang sama. Ini A pangkat 1, di sini A pangkat 3. Berarti 3 tambah 1, 4. Maka di sini A pangkat 4. Ini B pangkat 2, di sini B pangkat 1. Berarti B-nya ada 3, B pangkat 3. C, di sini nggak ada C, di sini 1, cukup ditulis C. Maka hasilnya yang ini ya. Oke. Kemudian perkalian aljabar. Nah, perkalian aljabar ini yang pelajaran kita. Yang pertama kita bahas adalah perkalian suku 1 dengan suku 2. Suku 1 ini bisa konstantanya saja atau bisa dalam bentuk aljabar atau variabel ya. Seperti ini sudah pakai variabel. Perhatikan 2x ini suku 1 atau 1 sukunya di sini ada 2. Dibatasi tanda negatif ini artinya 2 suku. Nah, cara mengalikannya mudah. Nah, nih, 2x dikali 4x kuadrat. Dikalikan bilangannya dulu. 2 kali 4, 8. X pangkat 1 dengan x pangkat 2 jadi x pangkat 3. Ini hasilnya. Oke. Kemudian 2x kali ini, negatif 3y. 2 kali negatif 3, negatif 6, x kali y jadinya x, y. Oke, mudah. Kedua suku 2 dengan suku 2. Hasil perkalian dari. Nah, ini.
Ini 2 suku ya, 1, 2, ini juga 2 sukunya, 1 dan 2. Oke, langkah pertama adalah kalikan dulu 3x dengan X. Hasilnya apa? 3, ini 1 di sini ya. Kalau nggak ada angka nih berarti nilainya 1. 3 kali 1 hasilnya 3. X kali X hasilnya X kuadrat. Oke. Ini dia, 3x kuadrat. Kemudian, ini lupa panahnya satu lagi harusnya ke sini ya. 3x dikali negatif 2 satu lagi. Ini kan 3x kali x, kemudian satu lagi 3x dikali negatif 2. Hasilnya negatif 6x. Oke. Kemudian 4 dikali x, kemudian hasilnya positif 4x. Selanjutnya 4 dikali negatif 2. Hasilnya negatif 8. Oke. Ini panahnya saja yang kurang ya. Oke. Nah, ini kita sederhanakan karena ini sejenis sama-sama X, berarti negatif 6 ditambah 4 hasilnya negatif 2X, kurang 8. Oke, nah ya. Nah, yang terakhir ini perkalian suku 2 dengan suku 3. Sebenarnya pada prinsipnya cara sama ya, cuma karena dia banyak suku saja. Nah, pertama gini, 2X kali 4X kuadrat, 2 kali 4, 8, X pangkat 1 dengan X pangkat 2, 3. Ini dia, 8 pangkat X pangkat 3. 2X dengan 2XY, 2 kali 2, 4. X, 1 di sini ada 1 berarti 2. 4X kuadrat Y. Oke, ini lagi 2X dengan sini. Jadi caranya gini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kalau dia 4 nanti tambah lagi ke sini gitu ya. Ini 2X kurang Y kuadrat. Berarti 2XY kuadrat. Oke. Selesai yang suku pertama. Yang keduanya lagi. Negatif Y kali 4X kuadrat. Negatif 1 kali 4 hasilnya negatif 4. Oke. Nah, hurufnya atau variabelnya yang mana dulu ditulis? Nah, dulu kan sesuai urutan abjad. Dulu kan X, baru Y ya. Berarti X pangkat 2, Y. Kemudian ini negatif Y dengan positif Y kuadrat. Negatif 1 kali positif 1 hasilnya positif negatif 1. Oke. Y pangkat 1 di sini Y pangkat 2, maka Y pangkat 3. Saya. Terus kita dekatkan yang sejenis. Ini nggak ada kawannya, tetap ditulis saja. Ini ada yang sama ini sejenis, kita dekatkan. Kalau ini dengan yang ini. Oke, sorry, ini. Ya. Di sini berubah jadi hitam. Nah, ini sendiri, nggak ada yang sejenis. Kita selesaikan, ini hasilnya tetap. Nah, ini kenapa hilang ya? Coba, positif 4 dengan negatif 4. Nah, positifnya ada 4, negatifnya juga 4. Jadi kalau dipasangkan hasilnya 0 ya, maka di sini tidak ada 0. 0 kali variabel X kuadrat Y hasilnya tetap 0. Bukan 0X kuadrat Y ya. Jadi 0 dikali bilangan kan hasilnya 0. Oke, di sini juga positif 2 dengan negatif 2. Positifnya 2, negatifnya juga 2. Ingat kartu positif negatif kalau dipasang-pasangkan mereka ini hasilnya habisnya 0. 0 kali variabel juga 0. Tinggal ini. Maka hasil terakhir seperti ini. Oke. Inilah pelajaran kita tentang perkalian aljabar. Semoga Ananda bisa memahami dengan baik dan mudah. Karena matematika itu pelajaran yang mudah dan menyenangkan. Oke, semangat menuntut ilmu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.